Hello guys, welcome back to Talk with CEO with me Bosro and my partner Sarinem. And today we are talking about something uncomfortable when the leader moves and the entire team follow. Ini adalah sebuah leadership atau sebuah pembajakan. Lagi musim nih ya, Ya. Jack Sparrow yang suka membajak-bajak karyawan orang lain. Oke, matur nuwun sedaya sampun rawuh ing Talk with CEO with me bos, with they're my friend Bosro and me Sarinem. Okay. So kejadian niku sering kulo lihat di kantor Bosro. Jadi ki misalnya ada seorang leader, ada seorang pemimpin, dek niki metu. Oke. Nah, jadi kabeh wong iku yo jadi kados dipun tarik sedoyo satu lingkungan itu metu kabeh secara bertahap ataupun secara gelondongan langsung. Itu yang terjadi. Menarik sih. Itu sering terjadi di perusahaan ya namanya. Nggih. Apalagi perusahaan yang sudah besar. Karena menurutku ketika satu leader ini udah mempunyai satu tim, dia itu kayak udah punya tangan kanannya sendiri, udah punya tangan kirinya sendiri, udah punya kakinya, udah punya. Oke. Ya kan? Jadi ketika dia keluar tuh, kalau tangan-tangannya nggak dibawa, kayaknya dia nggak bisa kerja deh. Oh, iki ketoke dhewe sinau tentang rangka manusia, struktur Bisa jadi, manusia, ada kepala, tangan dan kaki. Ya, perihal digowo kabeh apa ora kan sebenarnya iku pilihan. Ono juga wong sing menurutku apian karo tempat kerjane dekne sing sadurunge. Dia cuma naruh orang di sana, tapi orang itu tuh bijaksana. Ya, kembangkan yang di sana, aku tak kembangke di tempatku sing anyar. Jadi aku ndak bawa semua karyawan yang misal pernah tak rekrut atau Bosro pernah rekrut atau Bosro pernah nitip ke orang di sana atau Bosro pernah merekomendasikan siapa di sana, itu ndak dibawa semua ketika Bosro keluar dari tempat itu gitu. Itu bijaksana. Tapi kalau aku lihat di perusahaan-perusahaan di luar negeri, apalagi kayak yang sudah sebesar Intel gitu kan, itu mereka itu nge-hire leader, dia udah tahu nih, aku mau ajain si A lah, aku mau ajain si B, aku mau ajain si C, jadi dia bikin timnya sendiri di dalam suatu perusahaan. Akhirnya ketika dia keluar, ya dia bawa, karena mungkin bisa jadi tim-timnya ini adalah tim yang menurut dia cocok dengan cara dia memimpin. Oke. Berarti niku sing kita sebut sebagai pembajak nggih. Kalau dari sisi ini aku nggak bilang pembajak karena dia yang rangkai, dia yang buat timnya, begitu dia keluar ya dia ambil kan. Kalau dia yang bikin timnya loh ya. Betul. Dan kita belajar juga dari ada satu teman pernah kerja di Amdek namanya Dea. Ibu Dea ini punya perusahaan sosial. Kerjaannya itu memang nyari kerja dan membentuk seorang pemimpin di perusahaan-perusahaan gede kayak Amazon, kayak Intel yang disebutkan tadi. Itu banyak menitipkan orang-orang yang mereka masukkan, tapi mereka tidak pernah sama sekali membajak orang itu. Mereka hanya menyuruh, ini aku rekrut kamu, tak taruh di sana, kamu jadi berdampak di sana, bekerja sepenuh hati, sungguh-sungguh di sana. Tapi sebagai yang punya organisasi itu, organisasi sosial itu, tidak sama sekali merecoki orang ini, bahkan membiarkan orang ini tuh terus bertumbuh, terus berkarya di tempat itu sebebas-bebasnya. Oke, kita bahas masalah ini tuh karena this is happen more often than we think. A senior chef, director, manager, when they are move, kebanyakan 60-70% anak-anaknya mereka bawa, atau 60-70% anak-anaknya ini keluar dari perusahaan kurang dari jangka waktu sebulan. Nah niku sing anak-anak niku mikire nek pimpinane kulo metu ya kulo melu metu. Artinya kan mereka secara prinsip di dalam dirinya itu tidak ada keyakinan yang kuat untuk bertahan di suatu tempat, tapi hanya ikut-ikutan tanpa mikir jangka panjangipun kok piye yo nek aku pindah saka tempat iki, ngoten to. Ya. Apa jangan-jangan
perusahaan di tempat mereka bekerja ini tidak memberikan fasilitas untuk mereka berkembang, sehingga mereka merasa dengan mengikuti manajer atau senior chef atau direkturnya, mereka bisa jauh lebih berkembang. Bisa juga. Yang penting kan dari keputusannya masing-masing ya. Keputusannya masing-masing, dan tidak ada juga jaminannya ketika deknen melu karo senior chef apa direktur atau manajernya dia akan jauh berkembang daripada tempat bekerja sakdurunge. Berarti masih 50-50 ya? 50-50. Itu juga nggak ada yang bisa menjamin juga. Nggak ada. Yang bisa menjamin sebenarnya ya diri mereka sendiri sebenarnya ya. Betul. Mereka mau berkembang ke arah mana, mereka mau jadi seperti apa. Ya itu yang menentukan sih menurutku bagaimana mereka ke depannya. Walaupun didelok ya, peran pemimpin itu memang penting dalam menentukan karir seseorang itu arahe ke depan 3 tahun, 5 tahun ke depan itu seperti apa, itu penting. Cuma harus diimbangi menurutku dengan rasa kemanusiaan yang tinggi ya. Kenapa kemanusiaan? Maksudnya iya yo, kamu udah diterima di satu perusahaan. Yes. Yang bawa kamu itu juga diterima di perusahaan itu, kerjalah bareng. Cuma perusahaan itu bu acak-acak meneh lah, garapane di tempat perusahaan kipi, jadi tidak stabil loh. Jadi nggak, lingkungannya jadi nggak stabil, dan ya seperti itulah. Ini kalau Mbak Sarina bahasnya ke sana, itu tuh kayak udah main hati. Jadi kayak pasti ada pengalaman pribadi ya kan? Betul. Ada pengalaman pribadi ngebangun tim susah payah, dikasih satu leader biar timnya bisa jalan gitu kan, biar enak, taunya diambil gitu kan. Dimakan timnya. Hal itu maksudnya gini loh. Susah. Kalau secara profesional yo, kalau misalkan di tempat perusahaan yang sebelumnya itu tidak membayar sesuai fee yang dijanjikan, comot, ambil semua, copot semua jabatan itu aman. Research from organization like Gallup, 70% engagement of employee influenced by their leader. But the problem is engagement is not ownership. Kalau pekerja ini terlalu bergantung kepada orang, perusahaan bakal collapse kalau si orang ini keluar. Iya, walaupun setuju dhewe iki kudu setia. Nanging setiaku ya kudu tetep duwe pikiran sing sehat. Oramu mikir yo nek pimpinanku pindah, mergone aku wong sing setia yo tak ikuti. Tapi kan bener, nanging ngurung tentu bener toh sing dilakuke. Tapi kebanyakan orang di Indonesia itu begitu ya, mereka berpikirnya untuk karir. Ya. Pasti. Padahal sesungguhnya karir ini kan sejalan lurus dengan perkembangan perusahaan. Nah, kalau si orang ini cuma berpikir untuk karir, ya bagaimana dia bisa mendapatkan karirnya kalau di mana tempat dia bekerja tidak berkembang. Untuk kedepannya, portofolio dia kan juga tercantum kan. Mereka ini tuh bisa membuat perusahaan ini jadi ke arah mana. Kalau memang ke arahnya positif, ya itu kan jadi portofolio yang baik. Betul. Tapi kalau si perusahaan yang di mana tempat mereka bekerja ini ditinggali, hancur, berantakan, akhirnya portofolio dia kan juga ikut jelek nggak sih? Iya, makanya attitude is the better than reputation and portfolio. Betul. Jadi nek portofoliomu cuma diapi-api tapi isinya nol. Karena orang tuh akan selalu mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Bukan bagaimana kita menciptakan selembar kertas yang isinya kelihatan bagus tapi ngelarani wong-wong liya. I've seen company lose culture overnight, and the effect is productivity drops, trust break, and the worst part is karyawan yang mengikuti
leadernya tanpa berpikir panjang, itu biasanya menyesal. Nah, ya iku kadang-kadang karyawan sing pindah iku mikirnya iki pilihan sing paling tepat nggo aku gitu. Nanging sampai di perusahaan sing anyar iku ora podo karo sing diekspektasike. Akhirnya kan menyesal toh. Selain mereka menyesal, mereka beranggapan seperti ditipu oleh orang yang bawa. Makanya kan saka awal kita perlu bijak untuk menentukan arah karir kita itu ke arah mana gitu. Betul, tapi ada kutipan yang lucu. Ketika orang dikasih tahu sesuatu yang mungkin baru ya, yang orang itu belum tahu, atau mungkin yang lebih up dari pengetahuannya mereka ini nggak akan percaya. Kayak tadi mungkin Sarina bilang dia merasa ditipu. Ketika kita bilang sebelumnya, kamu ikutin dia itu jadi pikir belum? Jangan-jangan nanti kamu ditipu nih. Untuk pengalamanku sekarang itu biasanya yang begitu-begitu tuh biasanya nipu nih. Nah, orang yang kita kasih tahu begitu biasanya nggak percaya. Enggak. Oke, nanti ketika sudah terjadi mereka baru percaya. Oh iya bener ya omongannya Sarina ini ya, aku ya ternyata aku tuh ditipu. Ini menarik sih. Nah makanya niat dan tujuan seseorang dalam membangun itu kita perlu tahu. Karena apa? Kita bukan cuma pengikut, tapi kita iso mikir dengan benar. Kalau di perusahaan yang sebelumnya itu menjanjikan sebuah kestabilan, menurutku kita perlu kestabilan untuk berpikir ke depannya aku meh arepi. Karena ketika kita tidak mendapat kestabilan, itu mustahil untuk berpikir mau bikin atau mau bangun suatu portofolio yang bagus. Semua perencanaan yang baik selalu dimulai dari cara berpikir yang tenang, dituangkan dalam tulisan. Setelah dituangkan dalam tulisan, kita minta ke orang lain buat ngerevisi dan lain sebagainya. Atau Pak, kalau nggak ada orang lain, tanya ke tim-tim terdekat toh. Kita perlu input ini seperti apa. Tapi nek semua keputusan karir kita tuh hanya ditentukan oleh satu orang yang hanya kita kenal mungkin dalam beberapa waktu. Menurutku nggak baik. Kecuali orang ini memang punya tujuan ya. Kalau tujuannya sudah jelas, dia sudah tahu mau ikut orang tersebut buat apa, ya kita sebagai perusahaan juga merelakan ya, karena mereka mengejar jenjang karir, kita juga nggak bisa menahan mereka. Kita juga ikut seneng juga kalau mereka berkembang kan. Nah intinya tipenya ojo cuma ikut-ikutan. Betul. A study from Harvard Business Review explain that a strong organization are built by a system, bukan dari individu. Oke. Jadi kalau satu orang bisa memindahkan semua orang di suatu perusahaan, bisa jadi sistem di perusahaan tersebut lemah. As Simon Sinek say, kepemimpinan itu bukan soal berkuasa, tapi soal bagaimana kita bisa menjaga dan memberdayakan tim-tim yang kita pimpin. Nah, iku bener. Kulo dadi eling pituturane Kiai Haji Dewantara. Dia bilang, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong untuk orang-orang ini menjadi semangat. Berarti bukan joroke berarti. Bukan. Nek joroke itu jadi sikut-sikutan nanti. Tapi ya itu balik lagi tadi yang menarik di depan adalah kalau perusahaan itu dibangun oleh satu orang, sistemnya jelek itu benar. Engko misale aku ndek gawean, aku ngenteni bosro. Bosro ngenteni sing atas. Jadi garapan kita iki ngenten-ngenteni selesai enggak? Enggak selesai. Ya selesai. Itu contoh yang sistem lemah. Sistem contoh yang kedua, misalnya aku kenapa kamu nggak ngerjain ini early Rido? Tak jawab. Oh ya kemarin gara-gara Singapura ini tidur misalnya gitu. Itu kan tidak menyelesaikan intinya. Artinya jangan pernah jawab kerjaan dengan kerjaan karena itu tidak menyelesaikan masalah utama kita. Kalau udah tersistem, satu, delegasi tugasnya jalan bukan karena orang,
ada dia atau tidak pun ada dia, kita tetap melaku. Dia ada di situ, berpengaruh, berdampak apa enggak, kita enggak peduli, tujuannya ke sana ya wis ke sana. Ya, jadi kalau ada sistem itu kelebihannya adalah ketika ada orang yang baru masuk, dia udah langsung bisa mengikuti alur pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Let's be honest, if you bring the entire team with you, you are developing them or you are controlling them. Oke. Nah, nek pimpinan kuwi saya becik dan apik, kudune wani ngeculke anak buahnya, dudu ngiket. Jadi nek pemimpin yang baik dalam setiap perusahaan itu, dia akan membuat orang-orang itu mandiri, bisa berdiri, tanpa beliau pun semuanya jalan. Ya, sebagai seorang pemimpin yang baik sebenarnya ya kita harus bisa ngedevelop orang tersebut dari yang tadinya mungkin nggak bisa apa-apa, jadi bisa melakukan sesuatu dan ya nggak kita ambil lagi, kita biarkan mereka berkembang di perusahaan, ya kita bikin yang baru kan. Sepertinya nek ada orang yang aku sudah berkorban di sana, aku sudah merekrut orang itu, aku sudah ngajari, kalau udah bagus tak ambil. Itu adalah orang dengan tipe yang tidak mau kehilangan. Adalah orang dengan tipe yang hanya mau mementingkan keuntungan dirinya saja. Secara global, kita itu kerja ada hubungannya satu dengan yang lain. Entah di masa sekarang atau di masa depan. Suatu saat kita akan berhubungan satu dengan yang lain, dan di saat itulah karakter kita yang akan menentukan kita posisinya semakin di atas atau semakin nyungsep ke bawah. In the next 4 years, we want build something bigger. Indonesia membutuhkan orang yang mandiri, bukan membutuhkan orang yang cuma menjadi pengikut. Nah, mungkin kabeh sing dibahas itu jadi migunani. Wong-wong Indonesia ki kadah prinsip, ora gampang keseret, ora gampang kebawa arus. Karena yang menentukan dirimu ke depan seperti apa dan yang bertanggung jawab itu dirimu, bukan orang lain. Dan akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Dari saya akan beri pesan penting buat kalian, jangan cuman mengikuti orang, karena orang itu ya bisa berpindah sesuka hati mereka. Betul. Ikutilah nilai. Karena nilai ini yang bakal tinggal di diri kalian. Dan nilai yang bagus dibangun dari landasan attitude yang bagus juga. Kalau kamu bilang iya, ya iya, lakoni iya, nek ora ya mending ora ngelakoni ora. Ya, dan jangan takut ketika melakukan kesalahan, karena kesalahan itu adalah bagian dari cara kita belajar. Thank you for listening. Jangan lupa like, follow, and subscribe kita di Spotify, YouTube, dan Instagram. Matur nuwun sampun mirengaken podcast punika. Kalau orang takut salah berarti nggak pernah melakukan perubahan apapun dalam hidupnya. Matur suwun. See you in the next episode.